Akankah terjadi seperti ini atau bahkan hanya akan muncul dua pasangan calon yang saling berkompetisi pada Pilkada Jawa Tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia mendengar, bertemu kembali kita di channel kita kali ini. Kita akan membahas tentang Pilkada Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah ini sangat penting untuk dibahas karena di samping melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, di Jawa Tengah ini juga terjadi pertarungan supremasi politik. Pak Jokowi identik dengan Jawa Tengah karena telah dua periode menjadi wali kota Solo atau Surakarta. Dan dari situlah Pak Jokowi kemudian masuk ke belantika perpolitikan nasional. Sementara Jawa Tengah juga merupakan kandangnya banteng, basisnya PDI Perjuangan. Penguasa Jawa Tengah adalah merah, PDI Perjuangan. Namun demikian pada Pilpres kemarin, pasangan Prabowo Gibran bahkan telah bisa mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Mahfud di kandangnya. Nah, tentu pertarungan itu akan berlanjut pada Pilkada November mendatang. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Pilkada Jawa Tengah, saya mengajak kepada sahabat semuanya untuk jangan lupa subscribe channel ini, channel Setia Mendengar. Yang sudah subscribe, mari terus memberikan komentar, share, like, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda semuanya. Channel ini hadir semoga bisa memberikan manfaat untuk menambah dinamika kita dalam hidup berdemokrasi di Indonesia ini. Baik sahabat setia mendengar, kita akan lanjutkan Pilkada Jawa Tengah, akan ada berapa pasangan calon. Kita ketahui bahwa untuk maju pada pertarungan pilkada, pasangan calon bisa melalui jalur independen atau diusung oleh partai politik. Jalur independen sudah ditutup syaratnya pada 12 Mei yang lalu, sehingga kita akan membicarakan khusus tiket yang disediakan oleh partai politik. Partai politik bisa mengajukan pasangan calon manakala memenuhi syarat minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD setempat. Kita ketahui bahwa jumlah DPRD di Jawa Tengah adalah 120 kursi, sehingga syarat minimal untuk mengajukan pasangan calon Pilkada Jawa Tengah adalah 24 kursi. Nah, partai mana yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon? Mari kita lihat bersama perolehan kursi, ini proyeksi perolehan kursi DPRD Jawa Tengah 2024 hasil pemilu terakhir kemarin. Ada 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Jawa Tengah 2024. Masing-masing adalah PDI Perjuangan dengan 32 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP 7 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PSI 2 kursi. Dari perolehan kursi ini kita bisa membuat analisa sederhana. Akan bisa terbentuk berapa tiket untuk mengusung pasangan calon. Tentu kita buat simulasi agar dimungkinkan terjadi semaksimal mungkin tiket yang tersedia. Pertama, PDIP. Tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun, secara mandiri PDIP telah cukup untuk mengajukan pasangan calon. 32 kursi sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan tiket penuh, golden ticket. Kita lanjutkan dengan PKB setelah PDI mendapatkan tiket pertama. PKB mendapatkan 20 kursi. PKB membutuhkan tambahan 4 kursi untuk memenuhi syarat minimal maju pada pilkada. Kita lihat ada partai yang mendapatkan 4 kursi. Nah, ini misalnya PAN ya. Ini asumsinya, ini benar-benar hitungan berdasarkan angka saja.
PKB 20 ditambah PAN 4 sudah cukup memenuhi syarat minimal, maka tiket kedua telah diambil, telah terbentuk. Nah, lanjutkan dengan Gerindra. Kita lanjutkan dengan Gerindra, partai nomor 3. Perolehan suaranya 17 kursi. Gerindra membutuhkan tambahan 7 kursi untuk menggenapkan 20%. Nah, di situ ada Demokrat dan P3. Misalnya kita ambil P3 ya untuk berkoalisi dengan Gerindra memenuhi 24 kursi minimal, 17 ditambah 7, 24. Kita lanjutkan dengan Golkar, memiliki 17 kursi. Golkar juga membutuhkan tambahan 7 kursi. Tersedia ini Demokrat dengan 7 kursi. Sudah cukup menjadi 24 kursi. Masih ada sisa PKS 11 kursi, Nasdem 3 kursi, PSI 2 kursi. Kalau di total 16 kursi. Masih belum cukup untuk membentuk tiket yang ke-5. Artinya maksimal tersedia 4 tiket untuk maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Akankah terbentuk 4 pasangan calon? Nah, tentu faktor yang lain, faktor kandidat yang akan maju, faktor komunikasi antar partai, terbentuk chemistry untuk membentuk koalisi adalah faktor berikutnya. Akan terbentuk berapa pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Jawa Tengah. Tetapi uniknya di Jawa Tengah ini bisa saja terjadi Pilpres Jilid 2 dengan konfigurasi yang mirip dengan koalisi pada Pilpres tahun ini, Pilpres lalu, yang terbentuk 3 pasangan calon, 01 Amin. Nah, di sini bisa terbentuk misalnya PKB, PKS, dan Nasdem, masing-masing 20, 11, dan 3 menjadi 34 kursi. Kemudian 02 Koalisi Indonesia Maju ya, Gerindra 17, Golkar 17, Demokrat 7, PAN 4, PSI 2 menjadi 47 kursi. Dan 03 PDIP 30 kursi dan PPP 7 kursi menjadi 37 kursi. Sehingga persis yang terjadi pada Pilpres yang lalu. Akankah terjadi seperti ini atau bahkan hanya akan muncul 2 pasangan calon yang saling berkompetisi pada Pilkada Jawa Tengah? Mari kita tunggu bersama dinamikanya dan terus ikuti pembahasannya melalui channel ini, channel Setia Mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.